Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada waktu ini kita akan belajar tentang waktu-waktu sholat. Kita sudah memasuki bab sholat ya. Kita akan langsung baca ke teks kitab Fathul Qarib. Ini adalah materi yang sangat penting bagi kita karena sholat itu adalah ibadah harian yang kita laksanakan setiap hari ya. Jadi saya sering bilang ke teman-teman bahwa di dalam ibadah sholat itu jangan sampai ada kesalahan satupun di dalam bacaan maupun gerakan sholat. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa taqabbalanallahu taala bi ulumi wa bi barakatihi fid dharain amin. Kitabus sholati, adapun ini bab menjelaskan tentang kitab salat ya. Mawaqitus sholati, waktu-waktu salat. Mawaqit itu jamannya dari kata al-waktu. Mawaqitus sholati, waktu-waktu salat. As-sholatul mafrudatu, adapun sholat yang difardukan atau yang diwajibkan, iku khamsun, ada 5. Az-zuhru, 1 zuhur ya. Sebelum membahas tentang sholat lebih dalam, kita baca pengertian sholat di bawah ini ya. Wahiyya, dan adapun sholat ya, lugatan secara bahasa, ad-du'a'u, ialah doa. Jadi sholat itu secara bahasa bermakna doa. Maka kita banyak menemukan di dalam bacaan-bacaan sholat itu hampir semuanya adalah doa. Ada doa iftitah, ada doa tahiyat, doa salam, itu semuanya hampir adalah doa ya. Wa syar'an, dan secara syara kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana qala berkata sapa ar-Rafi'i, Imam ar-Rafi'i, aqwalun, sholat itu adalah aqwalun, ialah perkataan-perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun, yang dimulai bit takbir, dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, muhtatamatun, yang diakhiri bit taslim, dengan salam ya. Bisyaro itu maksusotin, dengan syarat-syarat yang ditentukan ya. Jadi definisi sholat itu adalah ibadah yang berupa perkataan, kemudian perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Itu makna sholat. Ada 5 waktu, ada 5 sholat wajib. Az-zuhru, 1 zuhur. Nah, yang akan kita bahas tentang waktu ya, waktu sholat zuhur ini, misalkan teman-teman tidak ada jam, tidak ada orang yang azan, misalkan kuliah di luar negeri, misalkan tidak mendengarkan azan, nah, maka kita bisa mengenal waktu-waktu sholat. 1, sholat zuhur. Wa awwal waktiha, adapun awal waktunya sholat zuhur, zawalus syamsi, ialah tergelincirnya matahari. Misalkan ini ada benda, kemudian di atasnya ada matahari ya, maka bayang-bayangnya matahari kalau di atas kan pasti ada di bawahnya. Kalau mataharinya sudah tergelincir ya, atau miring ke sebelah barat, kemudian bayang-bayangnya sudah mulai menggok ke sebelah timur, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi gampang teman-teman kalau mau mengetahui waktu zuhur atau sudah apa belum sih, tinggal ambil bolpen ya. Di sini nih bolpen, misalkan ini korek ini. Ambil benda, kemudian ukur. Kalau bayang-bayang benda ini sudah tergelincir ke samping, maka berarti dia sudah masuk waktu zuhur di siang hari ya. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu zuhur, idza sora, apabila jadi opozillu kulli syai'in, bayangan tiap-tiap sesuatu, mislahu, menjadi seperti syai' ya. Ba'da dzilli zawali, setelah tergelincirnya ba'da dzilli zawali, setelah tergelincirnya bayangan ya. Jadi
tadi dijelaskan bahwa waktu duhur itu adalah tergelincirnya matahari dari posisi tegak ya. Misalkan agak minggir sedikit, nah itu masuk waktu duhur. Kemudian akhirnya kalau bayang-bayang benda ini sama persis dengan bendanya. Jadi misalkan ada bolpen nih, kemudian bolpennya 10 cm. Kalau sudah diukur bayang-bayangnya sama 10 cm, maka waktu duhur sudah habis ya. Jadi gampang cara menentukannya. Kemudian terus wal asru, dan kedua salat asar. Wa awwal waqtiha, dan adapun awal waktunya salat asar iku az-ziyadatu ala dhillil misli, ialah bertambah ala dhillil misli, terhadap bayangan yang sepadan. Misalkan waktu asar, ini ambil benda, kemudian ukur bayangannya. Kalau bayangannya sudah melebihi benda asli, berarti sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislain. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya salat asar fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar, ila dhillil mislain, sampai bayang-bayangan 2 kali lipat ya. Maksudnya begini, waktu asar itu dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama waktu fadilah, waktu utama. Waktu fadilah itu adalah waktu yang awal-awal sholat. Ada azan, kemudian kita langsung wudu, kemudian langsung sholat, itu namanya waktu fadilah ya. Waktu yang paling utama untuk sholat asar. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini adalah waktu yang dimana kita boleh melaksanakan sholat asar, dan waktu ini lebih utama daripada waktu setelah ini. Nanti ada waktu yang lain. Waktu ikhtiar di dalam sholat asar itu setelah waktu utama, kemudian sampai ila dhillil mislain, sampai bayangan-bayangan itu menjadi 2 kali lipat. Misalkan waktu ikhtiar itu misalkan ada benda 10 cm, misalkan katakanlah 10 cm contohnya. Kemudian bayang-bayangnya menjadi 20 cm. Nah, itu namanya, selama itu waktu ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir wafil jawazi, dan di dalam waktu jawaz ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya terbenamnya matahari. Waktu jawaz itu dibagi menjadi 2. Waktu jawaz bila karoha, bil karoha, waktu boleh mengerjakan tanpa adanya kemakruhan. Kemudian ada dengan kemakruhan, kalau sudah mepet-mepet banget, misalkan sholat kemudian setelah salam langsung terbenam matahari, itu adalah waktu karohah ya. Terus wal maghrib, lan 3 maghrib, waktuha, dan adapun waktunya maghrib iku wahidun 1, wa huwa ghurubus syamsi, wa huwa, adapun waktunya maghrib atau wahid iku ghurubus syamsi, ialah terbenamnya matahari. Wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul awrah wa yuqimus sholata wa yusalli 5 raka'atin. Jadi ini menarik ini. Waktu maghrib itu sangat singkat sekali ya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain ya. Waktu maghrib itu menurut pengarang kitab ini ialah kira-kira sepanjang bimiqdari ma, seukuran waktu yu'adzinu, seseorang azan, wa yatawaddau, dan berwudu siapa man, wa yasturul aurata, dan menutup siapa man al aurata ing aurat, wa yuqimus shalah wa yusalli 5 raka'atin, dan melaksanakan sholat, kemudian sholat 5 rakaat. Jadi waktu sholat maghrib itu kira-kira sepanjang orang azan, kemudian wudu, kemudian menutup aurat, kemudian sholat 5 waktu, 5 rakaat. Maksudnya 5 rakaat itu kan 3 sholat maghrib, 2 sholat sunnah ya. Nah, itu waktu maghrib, waktu maghrib ya, kira-kira waktunya sepanjang itu. Jadi memang sebentar waktu maghrib itu.
Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu maghrib, idza ghaba, apabila hilang asyafaqul ahmaru, apa mega merah ya. Teman-teman, kalau pas maghrib itu biasanya kan masih ada merah-merah di sekitar terbenamnya matahari itu ya, di ufuk barat itu. Nah, itu kalau sudah hilang berarti sudah habis waktu maghrib. Kemudian masuk ke waktu berikutnya, wal isya'u, dan 4 sholat isya. Wa awal waktiha, dan adapun awal waktu sholat isya, idza ghaba, apabila hilang asyafaqul ahmaru, apa mega merah ya. Kalau yang merah-merah di ufuk barat itu sudah hilang, sudah petang, berarti bertanda masuk waktu sholat isya. Makanya cepat-cepat sholat maghrib ini karena sedikit waktunya ya. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya sholat isya, fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar. Nah tadi kalau mengacu ke penjelasan yang tadi, waktu sholat isya itu ada waktu tafdil juga ya, waktu yang utama, kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ila sulusul laili, sampai sepertiga malam ya. Wafil jawazi, dan di dalam waktu jawaz, ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua ya. Fajar itu ada dua, fajar kilip, fajar sodik ya. Fajar yang pertama itu dia tidak tentu, menurut penjelasan para ulama itu fajar kilip itu memanjang ya, memanjang bersinar itu, tetapi saya sendiri belum pernah melihat fajar kilip ini. Kalau fajar tsani, fajar yang kedua, atau fajar sodik, ini fajar yang sebagaimana kita lihat ketika waktu subuh itu ya. Itu akhir waktu sholat isya, terbitnya fajar sodik atau fajar tsani. Was subuhu, dan 5 sholat subuh. Wa awal waktiha tulu'ul fajri, adapun awalnya waktu sholat subuh ikut tulu'ul fajri, terbitnya fajar tsani yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyari, dan adapun akhirnya sholat subuh fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar, ilal isfari, sampai al isfar itu waktu di pagi hari yang sudah agak terang tetapi belum terbit matahari ya. Ya kira-kira mungkin kalau sekarang mungkin jam berapa ya, jam 4:30 mungkin, itu kan kita sudah bisa melihat wajah seseorang meskipun remang-remang ya. Wafil jawasi, dan di dalam waktu jawas, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ini akhir sholat subuh. Kalau sudah terbit matahari berarti sholat subuhnya diqodho ya. Nah itu adalah waktu-waktu sholat teman-teman. Jadi sebetulnya gampang cara menentukan waktu-waktu sholat itu, meskipun tidak ada jam tangan atau tidak ada adzan misalkan gitu ya. Oke, sedikit lagi, faslun ay hadza faslun, adapun ini bab, ialah fasal fi syuruti wujubiha, di dalam syarat-syarat wajibnya sholat. Kapan seseorang itu wajib melakukan sholat ya, atau siapa seseorang yang dia dikenai kewajiban melakukan sholat. Wa syaraitu wujubi sholati, dan adapun syarat-syarat wajibnya sholat, iku salah satu asya a, ialah 3 perkara. Ini kok asya ini nih, salah satu asya ya. Ahaduha, adapun salah satunya syurut, al islamu, satu Islam. Kalau wajib sholat itu, syarat wajib sholat itu Islam ya. Fala tajibu, maka tidak wajib, as-sholatu, apa sholat, alal kafir, ing atase kafir, al asli, kang asli, yang asli, atas orang kafir asli. Orang kafir itu tidak dikenai wajib sholat, maka kita tidak boleh menyuruh orang kafir untuk sholat, karena memang mereka tidak dikenai kewajiban ya. Wala yajibu alaihi qadaiha idza aslama, wala yajibu, dan tidak wajib, alaihi, bagi kafir asli, qadauha, apa mengkodok sholat, idza aslama, apabila dia masuk Islam. Jadi orang kafir asli itu kalau misalkan tiba-tiba masuk Islam, dia tidak usah mengkodok kekurangan sholat sebelum dia masuk Islam. Akan tetapi wa ammal murtaddu, dan adapun orang yang murtad. Nah ini makanya kemarin saya pernah jelaskan, kalau persoalan murtad itu jangan buat main-main, karena berat, itu dosa besar.
Fatajibu maka wajib alaihi ngatasi al murtaddu as-sholatu apa salat, wa qada'uha dan mengqada' salat in ada ilal Islam apabila dia kembali sopo al murtaddu ilal Islam kepada Islam. Kalau ada orang Islam kemudian murtadnya misalkan 2 bulan, 2 bulan balik lagi ke Islam, maka selama 2 bulan ini sholatnya harus diqadha ya. Itu yang pertama al-Islam. Kemudian wasani al-bulughu ya, baligh ya. Fala tajibu ala sobiyatin wa sobiyatin, maka tidak wajib apa salat ala sobiyin bagi anak-anak kecil laki-laki, wa sobiyatin dan anak kecil perempuan masih umur 2 tahun, masih umur 3 tahun, 4 tahun, itu kan sebetulnya sudah bisa diajak komunikasi ya, tetapi belum ada kewajiban sholat ya. Walakin yuk marone, akan tetapi yuk marone diperintah apa sobi dan sobiyah, anak laki-laki dan perempuan kecil, biha dengan sholat ba'da sab'i sinina, setelah 7 tahun ya. In hasolat tamyizu biha, in hasol apabila hasil apa at-tamyiz, apa kecerdasan, tamyiz bisa membedakan mana yang baik dan buruk, biha kelawan sholat ya. Wa illa fa ba'da tamyiz, wa illa dan jika tidak tamyiz, jika tidak pintar, tidak bisa, maksudnya ada anak yang umurnya sudah 7 tahun tetapi agak lola-lola gitu ya, kurang akal misalkan, tidak tamyiz, maka dilakukan setelah tamyiz ya. Jadi agama itu sebetulnya memberikan kemudahan, tetapi ini idealnya ya. Jadi 7 tahun itu sudah diperintah sholat. Nah, sebelum diperintah 7 tahun itu, alangkah lebih baiknya meskipun umur 2 tahun, 3 tahun, ketika anak sudah bisa diajak komunikasi, itu diajak ya. Saya sendiri mengajak anak saya itu ketika saya mau sholat berjemaah, Abil, nah, anak saya namanya Abil, ayo sholat dulu sama abah ya. Diajak sholat, meskipun ketika diajak sholat dia main-main, tidak apa-apa. Pertama dia anak-anak menyaksikan kita sholat berjemaah. Nah, lama-kelamaan nanti kan mereka ada kesadaran, oh saya wajib sholat, kira-kira begitu ya. Bahkan mulai dikenalkan, kalau tidak mau itu dikenalkan dengan konsep dosa. Kadang-kadang anak kecil itu ya pinter, ayo sholat, mau sholat, ayo sholat, tidak mau sholat nggak apa-apa. Oh, nek mau sholat dosa loh. Nah, kalau tidak mau sholat dosa loh. Nah, sambil dikenalkan dengan konsep-konsep seperti itu ya. Meskipun harus disampaikan dengan bahasa-bahasa ya bahasanya anak-anak, tidak boleh memaksa, tidak boleh dengan marah-marah ya. Wa yudrobani dan dipukul keduanya sobiyin wa sobiyatin ala tarkiha, yang atasnya meninggalkan sholat ba'da kamali asyri sinin, setelah sempurnanya umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun itu tidak mau sholat, maka di sini dianjurkan dipukul. Tetapi penjelasan ulama itu bidorbin ghairu mubarrihin ya, dengan pukulan yang tidak melukai. Artinya dengan pukulan ya sewajarnya saja untuk membuat efek jerah anak-anak. Jangan sampai patah tulang atau cacat, jangan. Nanti dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, nanti malah jadi masalah. Jadi begitu. Jadi yang dimaksud di sini, kalau ada cara lain selain memukul, lakukan selain memukul itu. Misalkan ngasih apresiasi, nanti kalau sholat tak kasih hadiah, nanti kalau rajin sholat nanti tak ajak jalan-jalan, gak apa-apa. Pertamanya memang anak-anak sholat perlu testimoni ya, perlu stimulus, perlu motivasi ya. Nah, baru kemudian setelah matang diajarkan konsep ikhlas. Nah, itu yang kedua, tamyiz ya, baligh, berakal. Sudah sampai umur ya. Kemudian wasalisu, dan adapun yang ketiga, al-aqlu ialah berakal. Fala tajibu, maka tidak wajib apa sholat ala majnunin kepada orang gila. Orang gila, orang yang kurang akalnya itu tidak terkena kewajiban sholat ya.
Itu ya. Jadi itu yang pertama, syarat wajibnya sholat itu satu Islam, baligh, kemudian akil, berakal ya. Itu tentang syarat wajibnya sholat. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Oh iya, untuk pertemuan berikutnya saya minta kepada teman-teman untuk menuliskan bacaan-bacaan di dalam sholat mulai dari niat ya, mulai dari niat, kemudian doa iftitah sampai salam. Tolong itu ditulis dengan tulis tangan. Nah, karena ini mata kuliah penting dan ini yang paling penting, sholat, ibadah sholat ini, maka saya minta silahkan teman-teman untuk menuliskan teks bacaan sholat dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.